Shalom anak-anak. Saat ini kita akan belajar IPA untuk materi kelas 6, untuk materi yang pertama. Jadi kita akan belajar perkembangbiakan hewan. Tujuan dari pembelajarannya adalah yang pertama, anak-anak bisa membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Yang kedua, menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Perkembangbiakan untuk saat ini kita akan belajar khusus untuk perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan ada dua macam. Yang pertama, tak kawin atau vegetatif, yang terdiri dari tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Sedangkan untuk kawin atau generatif, hewan dibedakan menjadi beranak atau vivipar, bertelur atau ovipar, dan beranak dan bertelur atau ovovivipar. Sedangkan apa itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa didahului oleh pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan seperti ini dapat terjadi dengan cara tunas, membelah diri, atau fragmentasi. Tunas, ini contoh tunas. Tunas adalah cara perkembangbiakan di mana calon anak atau calon individu baru muncul dari bagian tubuh induk, biasanya di bagian samping. Lama-kelamaan, bagian tubuh tadi akan terpisah menjadi makhluk hidup sendiri atau individu baru. Contoh hewannya adalah, yang pertama adalah anemon laut, yang kedua hidra. Itu adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas. Membelah diri. Membelah diri adalah perkembangbiakan yang terjadi pada hewan bersel satu. Contohnya amoeba, protozoa, dan paramecium. Perkembangbiakan seperti ini terjadi apabila awalnya dimulai dengan pembelahan inti sel. Inti sel membelah menjadi dua dan akan diikuti oleh pembelahan cairan sel beserta dengan dinding selnya. Nanti hasil belahannya tersebut akan menjadi makhluk hidup yang baru. Satu jadi dua, dua masing-masing menjadi dua akan menjadi empat, empat menjadi 8, dan seterusnya. Fragmentasi adalah perkembangbiakan di mana individu baru berasal dari potongan tubuhnya sendiri. Misalnya di sini planaria. Potongan itu bisa berupa potongan atas dan bawah. Yang atas nanti bisa menjadi makhluk hidup, yang bawah pun akan menjadi makhluk hidup. Atau kanan kiri terbelah. Belahan kanan akan menjadi makhluk hidup, belahan kirinya juga akan menjadi makhluk hidup sendiri. Bahkan bisa terjadi pembelahan itu lebih dari satu. Misalnya di sini, atas, tengah, dan bawah. Bagian atas menjadi individu sendiri, bagian tengah menjadi makhluk hidup sendiri, bagian bawah menjadi individu sendiri. Contoh hewannya planaria, cacing pita, cacing pipi, ataupun bintang laut. Kemudian perkembangbiakan yang berikutnya adalah generatif. Perkembangan generatif adalah perkembangan yang didahului oleh pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang pertama secara generatif adalah melahirkan atau vivipar. Pada perkembangbiakan vivipar ada pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina.
Kemudian embrio atau calon individu baru akan bertumbuh di dalam tubuh induknya. Di dalam tubuh induk, embrio mendapat makanan juga dari tubuh. Biasanya tubuh mempunyai plasenta atau saluran untuk menyalurkan makanan. Setelah cukup dan siap untuk dilahirkan, tubuh individu baru akan keluar lewat tahap melahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan melahirkan atau vivipar adalah kucing, tikus, kelelawar, gajah, singa, tupai, kanguru, harimau, dan hewan mamalia lainnya. Kemudian bertelur atau ovipar. Pada hewan ovipar, embrio akan tumbuh di dalam telur yang dibungkus oleh cangkang. Cangkang di sini fungsinya adalah pelindung. Sedangkan embrio mendapat makanan dari kuning telur sebagai cadangan makanannya. Embrio bertumbuh dalam telur setelah masanya, atau kadang ada beberapa hewan yang mengalami perlu dierami seperti ayam, burung. Itu telur itu butuh untuk dierami, tapi ada beberapa hewan yang telurnya itu dipendam seperti penyu, ditinggalkan, lama-lama akan menetas sendiri. Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur adalah ayam, merpati, buaya, cacing, serangga, cicak, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Kemudian ovovivipar. Pada binatang ovovivipar, embrio akan terus berkembang di dalam telur, tapi telurnya itu ada di dalam tubuh induk. Makanan dari embrio berasal dari telur, cadangan makanannya sama, kuning telur. Sama seperti hewan bertelur, bedanya telurnya masih ada di dalam tubuh induk, dierami di dalam tubuh induk. Ketika sudah masanya, telur akan keluar dan secara spontan siap embrio atau makhluk hidup baru itu akan keluar menjadi makhluk hidup baru yang siap tanpa mengalami masa pengeraman, dierami lagi. Contoh hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar adalah beberapa jenis kadal, ular sanca, iguana, ikan pari, ikan hiu. Berikut ada video bagaimana telur ovovivipar, jadi telur ular yang keluar dari induknya itu sudah siap untuk menetas. Kita lihat. Jadi ini contoh telur ular. Begitu telur ular dibuka, ular baru, bayi ular siap keluar. Kita lihat ular sudah siap dan langsung menghirup udara dan dia mulai bergerak. Dan ular bisa berkembang biak dengan cara yang sangat cepat karena telurnya banyak. Begitu menetas, banyak sekali ular yang ini anak-anak ular. Jadi ular sanca ini berkembang biak dengan ovovivipar. Ya, sekian anak-anak. Jadi kita dapat kesimpulan bahwa secara garis besar hewan berkembang biak
melalui dua macam, yaitu vegetatif